Suling Emas, Jilid 3 Bagian 7. Ketika Lai Kuilan sadar kembali akan keadaan dirinya, mukanya menjadi makin merah, dan beberapa butir air mata terlontar keluar dari pelupuk matanya. Teringat akan keadaan Kuiseng, ia bergidik. Kasihan sekali pendekar itu, jatuh cinta kepada Putri Beng Kaucu. Ia sudah mendengar akan Liu Luxian, Putri Beng Kaucu, gadis jelita dan perkasa yang sudah menjatuhkan hati entah berapa banyak pemuda. Ia mendengar pula tentang para muda yang menjadi korban di Bengkau. Dan kini, agaknya pendekar sakti Kuiseng menjadi korban pula. Kemudian ia teringat akan sutenya, Kam Siek. Ada persamaan antara Liu Luxian dan Kam Siek. Sutenya itu pun menjadi rebutan para gadis, membuat banyak gadis tergila-gila, akan tetapi sutenya tetap tidak mau menerima cinta seorang di antara mereka. Banyak pula yang menjadi korban asmara, di antaranya 3 orang enci adik si Leong Sam Cimo itu. Teringat pula akan janji Kuiseng untuk menurunkan ilmu pada besok tengah malam di puncak bukit sebelah timur, segera ia merasa ngeri. Bukit itu terkenal dengan nama Liong Kuisan, Bukit Siluman Naga. Biarpun bukan sebuah di antara gunung-gunung besar, namun di daerah itu amat terkenal sebagai bukit yang sukar didatangi orang, seram, dan dikabarkan banyak setannya. Kam Siek sendiri melarang anak buahnya naik gunung itu karena memang keadaannya amat berbahaya, dan harus diakui bahwa ada sesuatu yang membuat puncak bukit itu kelihatan aneh. Banyak jurang-jurang yang tak terukur dalamnya, dan di sana mengalir pula sungai yang deras airnya, sungai yang sumbernya dari dalam gunung, dan kemudian bergabung dengan sungai Wukiang. Sungai ini pun oleh penduduk diberi nama Liong Hiat Kang, Sungai Darah Naga, karena pada saat tertentu sinar matahari membuat sungai itu kelihatan kemerahan seperti darah. Kemudian Lai Kuilan mengeluh, dan berjalan dengan langkah gontai sambil mendekap guci arak. Semangatnya seolah-olah melayang pergi mengikuti bayangan Kuiseng, si pendekar muda yang sakti dan tampan. Kuiseng yang merana hatinya oleh pengakuan Liu Luxian yang tidak membalas cinta kasihnya, membalapkan kudanya menjauhi letak benteng Jenderal Kam Siek. Karena teringat akan janjinya kepada Liu Luxian, ia lalu membelokkan kudanya ke arah timur. Hatinya lega ketika memasuki sebuah dusun tak jauh dari kaki gunung, sebuah dusun yang cukup ramai, bahkan di situ terdapat sebuah rumah penginapan sederhana yang membuka pula sebuah restoran. Untung baginya, rumah penginapan itu dalam keadaan kosong tiada tamu sehingga keadaan sunyi, dan ia tidak banyak menunggu. Kuiseng menjual kudanya dengan perantaraan pengurus hotel, kemudian ia minum mabuk-mabukan sambil bernyanyi-nyanyi untuk mengusir pergi kerinduan dan kesedihan hatinya. Sebentar saja para pelayan hotel memberinya nama sastrawan pemabuk. Dalam mabuknya, Kuiseng menyanyikan sajak-sajak romantis ciptaan penyair terkenal Li Taipo. Pada senja hari itu, Kuiseng berdiri di ruangan belakang rumah penginapan, memandang sinar matahari yang mulai lenyap, hanya tampak sinar merah kekuningan menerangi angkasa barat. Tangan kanannya memegang sebuah tempat arak terbuat daripada kulit labu kering. Ia bersandar kepada langkan, memandangi angkasa barat yang berwarna indah sekali sambil sesekali meneguk arak dari tempatnya. Teringat ia akan sajak karangan Li Taipo, maka sambil mengangkat muka dan menggerak-gerakkan tempat arak di depannya, Kuiseng lalu menyanyikan sajak itu. Kunikmati arak hingga tak sadar akan datangnya senja. Rontokan daun bunga memenuhi lipatan bajuku. Mabukku hampiri anak sungai mencerminkan bulan. Oh, burung terbang pergi, sunyi dan rawan. Kuiseng berhenti bernyanyi, dan meneguk araknya. Biarpun hawa arak sudah memenuhi kepalanya, membuat kepalanya serasa ringan dan hendak melayang-layang, namun sebagai seorang ahli silat yang sakti, telinganya menangkap suara langkah kaki orang. Sambil minum terus dan arak menetes-netes dari bibirnya, Kuiseng melirik ke sebelah kanan. Ia masih berdiri bersandarkan langkan. Hehehe, matahari pergi tentu terganti munculnya bulan, ia berkata-kata seorang diri, akan tetapi diam-diam ia memperhatikan orang-orang yang baru datang. Mengapa ada orang datang dari belakang rumah penginapan? Ketika melihat bahwa yang datang adalah seorang pemuda dan seorang gadis, ia tidak berani memandang langsung, melainkan mengerling dan memperhatikan dari sudut matanya. Alangkah herannya ketika ia mengenal wanita itu. Bukan lain adalah gadis baju putih, Lai Kuilan, Suci, kakak seperguruan, dari Jenderal Kam Siek. Pakaiannya masih sutra putih seperti pagi tadi, wajahnya masih terang dan manis seperti tadi, akan tetapi ada keanehan pada diri gadis ini. Kalau pagi tadi Lai Kuilan amat peramah dan sinar matanya bening terang, kini gadis itu sama sekali tidak menengok ke arahnya, seakan-akan tidak mengenalnya atau tidak melihatnya,
padahal tak mungkin tidak melihatnya karena di tempat itu tidak ada orang lain. Dan sinar mata gadis itu seperti kehilangan semangat, tidak sewajarnya. Apalagi lengan kiri gadis itu digandeng dengan erat oleh si pemuda yang memandang penuh curiga kepadanya. Kuiseng membalikkan tubuh, menggoyang-goyang kepalanya seperti seorang pemabuk, dan mengangkat tempat arak ke arah pemuda itu dengan gerakan menawarkan. Akan tetapi, diam-diam ia memperhatikan si pemuda. Seorang pemuda sebaya dengannya, berwajah cukup tampan akan tetapi membayangkan keanehan dan kekejaman. Sepasang alisnya yang tebal hitam itu bersambung dari mata atas kiri ke atas mata kanan. Kepalanya kecil tertutup kain penutup kepala yang bentuknya lain daripada biasa. Pada muka itu terbayang sesuatu yang asing, seperti terdapat pada wajah orang-orang asing. Tubuhnya tidak berapa besar, namun membayangkan kekuatan tersembunyi yang hebat, sedangkan sinar matanya pun membayangkan tenaga dalam yang kuat. Diam-diam Kuiseng terkejut dan menduga-duga siapa gerangan pemuda ini, dan mengapa pula Lai Kuilan ikut dengan pemuda ini dengan sikap seolah-olah seekor domba yang dituntun ke penjagalan. Seekor domba yang dituntun ke penjagalan. Kalimat ini seakan-akan berdengung di telinga Kuiseng, membuatnya termenung lupa akan araknya. Ketika dua orang itu sudah memasuki kamar tengah, terdengar suara si pemuda yang berat dan parau minta kamar yang dijawab oleh pengurus rumah penginapan. Kemudian, masih lupa akan araknya, Kuiseng berjalan perlahan menuju ke kamarnya sendiri. Kalimat tadi masih terngiang di telinganya. Mungkin, bisik hatinya, mungkin sekali Lai Kuilan menjadi domba, dan pemuda itu kiranya patut pula menjadi seorang penyembelih domba, seorang Jai Hua Chat, penjahat cabul. Kalau tidak demikian, mengapa sikap Lai Kuilan begitu aneh seperti orang terkena sihir? Seperti seorang yang melek akan tetapi tidak sadar? Makin gelap keadaan cuaca di luar hotel, makin gelap pula pikiran Kuiseng menghadapi teka-teki itu. Hatinya penasaran, biarpun beberapa kali ia meyakinkan hatinya bahwa kehadiran Lai Kuilan bersama seorang pemuda itu sama sekali bukan urusannya, dan bahwa tidak patut mengintai keadaan muda-mudi yang mungkin sedang di lautan madu asmara. Namun, kecurigaannya mendesak-desaknya sehingga tak lama kemudian, di dalam kegelapan malam, Kuiseng sudah melayang naik ke atas genteng hotel, dan melakukan pengintaian. Hal ini ia lakukan dengan guci arak masih di tangan, karena untuk melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan kesusilaan ini ia harus menguatkan hati dengan minum arak. Suling Emas, Jilid 3 bagian 8. Akan tetapi, hampir saja ia terjengkang saking marah dan kagetnya ketika ia mengintai ke dalam kamar dua orang itu. Tak salah lagi apa yang dikhawatirkan hatinya. Ia melihat Lai Kuilan terbaring telentang di atas pembaringan dalam keadaan lemas tak dapat bergerak. Mukanya yang pucat itu basah oleh air mata. Terang bahwa gadis itu tertotok hiatu, jalan darah, di bagian Tianhu hiat, dan mungkin juga jalan darah yang membuat gadis itu menjadi gagu. Akan tetapi, air mata itu menceritakan segalanya. Menceritakan bahwa keadaan gadis seperti itu bukanlah atas kehendak si gadis sendiri, melainkan terpaksa dan karena tak berdaya. Adapun pemuda tadi duduk di tepi pembaringan sambil berkata lirih membujuk-bujuk. "Nona yang baik, mengapa kau menangis?" Dengan gerakan halus dan mesra, pemuda itu mengusap-usap kedua pipi yang penuh air mata. "Aku tertarik oleh kecantikanmu, dan andaikan kata aku tidak tahu bahwa kau adalah suci dari Jenderal Kam Siek, tentu aku tidak akan berlaku sesabar ini. Aku ingin kau menyerahkan diri kepadaku berikut hatimu. Ingin kau membalas cintaku, dan kau akan kuajak ke Khitan, menjadi istriku, istri seorang panglima. Dengan ikatan ini, tentu adik seperguruanmu akan suka bersekutu dengan kami. Nona, kau tinggal pilih, menyerah kepadaku dengan sukarela, ataukah kau ingin menjadi orang terhina karena aku menggunakan kekerasan? Kau tidak ingin dinodai seperti itu, bukan? Aku Baisan, panglima terkenal di Khitan, tidak kecewa kau menjadi kekasihku." Pemuda itu menundukkan mukanya hendak mencium muka gadis yang tak berdaya itu. Tiba-tiba pemuda yang bernama Baisan itu meloncat bangun, membatalkan niatnya mencium karena tengkuknya terasa panas dan sakit. Matanya jelalatan ke sana kemari, cuping hidungnya kembang kempis karena ia mencium bau arak. Ia meraba tengkuknya yang ternyata basah, dan ketika ia mendekatkan tangannya ke depan hidung, ia berseru kaget. "Keparat, siapa berani main-main dengan aku? Penjahat cabul jahanam, di tempat umum kau berani melakukan perbuatan biadab. Sekarang bertemu dengan aku, tak mungkin kau dapat mengumbar nafsu iblismu," terdengar suara Kuiseng dari atas genteng. Baisan bergerak cepat sekali, tahu-tahu tubuhnya sudah melayang keluar dari jendela kamar,
dan beberapa detik kemudian ia sudah meloncat naik ke atas genteng. Akan tetapi, ia tidak melihat orang di atas genteng yang sunyi itu. Baisan celingukan, napasnya terengah-engah karena menahan amarah. Sebatang pedang sudah berada di tangan kanannya. Hiwi, jahanam cabul, aku di sini. Mari kita keluar dusun kalau kau memang berani. Tahu-tahu Kuiseng sudah berada agak jauh dari tempat itu, melambai-lambaikan guci araknya ke arah Baisan. Tentu saja orang hitam ini makin marah, dan sambil berseru keras ia mengejar. Kuiseng lari cepat, dan terjadilah kejar-kejaran di malam gelap itu, menuju keluar dusun. Di luar dusun inilah, Kuiseng menantikan lawannya. Mereka berhadapan. Kuiseng bersikap tenang. Ketika lawannya datang, ia sedang meneguk araknya. Baisan marah sekali, mukanya merah, matanya jalang, pedang di tangannya gemetar. Ketika mengenal pemuda pelajar pemabuk itu, ia makin marah. Kiranya kau, pelajar jembel tukang mabuk. Kau siapakah, dan mengapa kau lancang dan mencampuri urusan pribadi orang lain? Baisan membentak menahan kemarahannya, karena ia maklum bahwa yang berdiri di depannya bukan orang sembarangan, sehingga ia harus bersikap hati-hati dan mengenal keadaan lawan lebih dulu. Baisan terkenal sebagai seorang pemuda yang selain tinggi ilmunya, juga amat cerdik dan keji. Di Hitan, ia terkenal sebagai seorang panglima muda yang tangguh dan pandai. Kuiseng tertawa, aku orang biasa saja, tidak seperti engkau ini, Panglima Hitan merangkap penjahat cabul. Aku mendengar tadi namamu Bau Isan? Belum pernah aku mendengar nama itu. Pernah aku mendengar nama Kalisani sebagai tokoh Hitan yang dipuji-puji, akan tetapi nama Bau Isan, Baisan, tukang petik bunga, penjahat cabul, aku belum pernah. Manusia sombong? Aku memang bernama Baisan, Panglima Hitan. Kau mendengarnya atau belum bukan urusanku. Aku suka gadis itu, dan hendak mengambilnya sebagai kekasih. Kau mau apa? Apakah kau iri? Kalau kau iri, apakah kau tidak bisa mencari perempuan lain? Tak tahu malu engkau, hendak merebut perempuan yang sudah menjadi tawananku. Hehehe, Baisan hidung belang. Jangan samakan aku dengan engkau. Kau suka mengganggu wanita, aku tidak. Kau penjahat cabul. Aku justru membasmi penjahat cabul. Aku Kuiseng selamanya tidak memaksa perempuan yang tidak cinta kepadaku. Kalimat terakhir ini tanpa ia sadari keluar dari mulutnya, dan diam-diam Kuiseng meringis karena ia teringat akan Liu Luxian yang tidak cinta kepadanya. Di lain pihak, Baisan kelihatan terkejut dan marah mendengar disebutnya nama ini. Keparat, jadi kau ini Kuiseng, pelajar jembel tak tahu malu itu? Kau telah terlepas dari tangan maut suhuku Ban Pilocia, sekarang kau tak mungkin terlepas dari tanganku. Setelah berkata demikian, Baisan menyerang hebat dengan pedangnya. Pedang itu digerakkan ke atas akan tetapi dari atas menyambar ke bawah dengan bacokan ke arah kepala, kemudian disusul gerakan menusuk dada. Hebat serangan ini, karena sekaligus dalam satu gerakan saja telah menjatuhkan dua serangan yaitu membacok kepala dan menusuk dada. Akan tetapi, Kuiseng menggerakkan kedua kakinya, dan tubuhnya mencelat ke belakang sejauh 2 meter sambil meneguk araknya. Sekaligus dua serangan itu gagal sama sekali. Jadi kau ini murid Ban Pilocia? Pantas. Gurunya hidung belang, muridnya pun mata keranjang. Akan tetapi, dengan gerakan kilat Baisan telah menerjang maju. Permainan pedangnya benar-benar hebat. Kiranya Baisan bukanlah sembarang murid dari Ban Pilocia, agaknya sudah menerima gemblengan dan mewarisi ilmu silat bagian yang paling tinggi, di samping ilmu silat yang dipelajarinya dari orang-orang pandai di daerah utara dan barat. Pedang di tangannya berkelebatan berubah menjadi sinar bergulung-gulung, dan angin yang ditimbulkan mengeluarkan bunyi berdesingan mengerikan. Diam-diam Kuiseng kagum juga. Sayang sekali, pikirnya, jarang ada orang muda dengan ilmu kepandaian sehebat ini, maka amatlah sayang kepandaian begini baik jatuh pada diri seorang pemuda yang bermoral rendah. Orang dengan kepandaian seperti ini tentu akan dapat menjunjung tinggi nama besar suku bangsa Hitan yang memang terkenal sejak dulu sebagai suku bangsa yang kuat dan pengelana yang ulet. Menghadapi pedang Baisan yang tak boleh dipandang ringan ini, terpaksa Kuiseng mengeluarkan kipasnya. Dengan kipas di tangan kiri barulah ia bisa menghalau semua ancaman bahaya dari pedang itu. Sebaliknya, Baisan kaget sekali. Gurunya pernah bercerita bahwa di dunia Kang Ou muncul jago muda bernama Kuiseng yang berjuluk Kim Moeng, akan tetapi gurunya tidak bicara tentang kehebatan pemuda itu. Maka sungguh kagetlah ia ketika melihat betapa pemuda itu hanya dengan kipas di tangan mampu menghadapi pedangnya.
Malah kini semua jalan pedangnya serasa buntu, lubang untuk menyerang tertutup sama sekali. Celaka, pikirnya.